warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farah Zaitun Husnulita dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi literasi digital dan kemanusiaan. Pada materi ini ada 7 topik penting nih teman-teman. Penasaran kan? Langsung saja simak videoku. Let's go! Nah teman-teman, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu hubungan manusia dan teknologi. Teknologi tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Teknologi menjadi salah satu unsur kebudayaan yang saling berinteraksi dan memiliki resiprositas dengan manusia. Teknologi juga berfungsi untuk mempermudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri yang dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Beberapa tahapan perkembangan masyarakat dalam revolusi 4.0 menuju society 5.0 yaitu 1. Masyarakat 1.0 yaitu masyarakat pemburu yang hidupnya berdampingan dengan alam. Yang kedua, masyarakat 2.0 yaitu masyarakat agraris dengan kehidupan bertani. Yang ketiga, masyarakat 3.0 yaitu masyarakat industri. Yang keempat, masyarakat 4.0 yaitu masyarakat informasi yang dimana teknologi informasi dan komunikasi umum digunakan. Yang terakhir adalah masyarakat 5.0 yaitu masyarakat cerdas. Nah teman-teman, kita akan lanjut ke topik yang kedua, yaitu dampak positif dan negatif kemajuan teknologi. Dampak positif dalam bermasyarakat yaitu kemampuan menggunakan alat dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi data, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis dalam berpartisipasi aktif dalam aksi sosial dengan berbagai pihak. Dalam pendidikan, kemajuan teknologi dapat menghemat waktu karena lebih mudah mengakses pendidikan, dapat belajar lebih cepat, dan selalu mendapatkan informasi serta terhubung dalam media elektronik. Sedangkan dalam pembelajaran mampu menciptakan adanya metode baru dan pembelajaran dalam jaringan atau e-learning. Adapun dampak negatif yaitu keamanan digital berupa serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas serta manipulasi data digital. Dalam kualitas hidup, yaitu munculnya masalah mental, kecanduan, dan produktivitas kerja dalam bidang ekonomi dan politik dapat membunuh pekerjaan yang ada. Nah teman-teman, kita akan masuk ke topik yang ketiga nih, yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi. Cara kerja IoT yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap argumennya menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis. IoT memiliki kelebihan yaitu data, tracking, waktu, dan biaya. Selanjutnya, Big Data sendiri adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur ataupun sebaliknya. Konsep Big Data yang terdiri dari 3 bagian penting yaitu volume, kecepatan, dan variasi. Selain itu, terdapat juga variabilitas dan kompleksitas pemanfaatan IoT dan Big Data adalah ketika saat kita menggunakan Google Maps untuk menjangkau lokasi tujuan dengan jalur jalan tercepat. Nah, kita akan masuk ke topik yang keempat nih teman-teman, yaitu konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence sama halnya dengan kecerdasan buatan, yaitu kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Konsep yang ada pada AI adalah yang pertama, sistem yang berpikir seperti manusia, yang kedua, sistem yang berpikir secara rasional, yang ketiga, sistem yang bertindak seperti manusia, dan yang keempat, sistem yang bertindak secara rasional. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence di bidang medis yaitu untuk meningkatkan efek pengobatan. Nah, kita langsung saja nih masuk ke topik yang kelima, yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce sendiri didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. E-commerce membawa perubahan fundamental terhadap perdagangan tradisional,
konsumen sebagai target pasif, orientasi pemasaran massal, orientasi tenaga penjual, harga tetap, dan informasi asimetrik. Sejumlah platform yang dapat dimanfaatkan secara optimal pada industri e-commerce ini oleh para pelaku usaha, contohnya beragam toko online, salah satu yang populer adalah Shopee. Nah, langsung saja yuk kita masuk ke topik yang keenam, yaitu etika dunia cyber. Derasnya arus informasi yang ada di internet membuat para pengguna harus lebih berhati-hati dalam mengolah informasi, baik menerima, membaca, maupun menyampaikannya, terutama dalam media sosial. Sehingga setiap pengguna internet perlu memahami etika dalam internet yang ada pada dasarnya merupakan pengejauhan tak hanya etika di dunia nyata di dalam kegiatan dunia cyber. Salah satu prinsip dasar dalam netiquette adalah berperilakulah dengan baik terhadap orang di dunia cyber dan bijaklah dalam berinternet. Oleh karena itu, selalu bersikap saling menghormati dalam berinteraksi di dunia cyber. Nah, akhirnya kita sudah masuk ke topik yang terakhir nih teman-teman, yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan hal yang dibutuhkan kehadirannya untuk mengatur masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informatika, sehingga tercipta ketertiban di masyarakat. Apabila tidak ada aturan yang mengatur bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informatika, maka akan timbul kekacauan di masyarakat. Titik aturan yang digunakan untuk mengatur permasalahan tersebut disebut sebagai hukum Mayantara atau cyber law. Hukum Mayantara ini hanya berlaku untuk semua kegiatan manusia yang berhubungan dengan internet, sehingga apabila ada orang yang menghina orang lain di media sosial yang berhubungan dengan internet seperti Facebook atau Instagram, maka yang berlaku terhadap kasus ini adalah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang di dalamnya juga memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan dalam dunia maya. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah kalian menyimak video pemaparan materi literasi digital dan kemanusiaan kali ini? Apakah kalian sudah paham? Semoga saja kalian paham ya teman-teman. Jika kalian belum paham, kalian bisa kok mencari situs atau sumber valid mengenai materi ini yang bisa membuat kalian paham. Terima kasih atas partisipasinya dalam menyimak video pemaparan materi pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.